desa yang damai, angin berhembus lembut, membelai dedaunan dan membawa aroma segar dari ladang. Di sanalah Yunha tinggal, seorang gadis yang kecantikannya hanya tertandingi oleh kebaikan hatinya. Hidupnya sederhana, namun penuh arti. Setiap hari ia menghabiskan waktu di kebunnya, merawat pohon-pohon dan tanaman yang tumbuh subur berkat tangannya yang terampil. Namun, Yunha bukan sekadar gadis desa biasa. Ketika waktu senggangnya tiba, ia dengan senang hati berkumpul bersama anak-anak desa di bawah rindang pohon besar. Dengan suara lembut dan sabar, ia mengajari mereka membaca dan menulis. Buku-buku sederhana yang diwariskan orang tuanya menjadi harta berharga yang ia manfaatkan untuk menyebarkan ilmu. Kecerdasan Yunha bukanlah hal yang bisa disembunyikan. Jika ia mau, kemampuan Yunha dapat membawanya menjadi seorang sejarawan atau ahli gizi kerajaan. Namun ketika banyak orang mendorongnya untuk mengikuti ujian istana, Yunha hanya tersenyum dan berkata, "Aku lebih bahagia di kebun. Di sini aku menemukan kedamaianku." Sore itu, setelah sesi belajar berakhir, Yunha dengan ceria membagikan buah persik kepada anak-anak yang hadir. Satu persatu, ia menyerahkan buah itu sambil mengucapkan kata-kata penyemangat, membuat wajah-wajah kecil itu berseri-seri. Suara tawa dan ucapan terima kasih menggema di udara saat mereka pulang ke rumah masing-masing, membawa buah tangan dan ilmu baru. Yunha menatap mereka dengan tatapan lembut, merasa puas bahwa ia telah memberi sedikit warna pada kehidupan mereka. Di sebuah pondok kecil yang terletak di tengah kebun persik yang luas, suara kicauan burung bercampur dengan desiran angin lembut. Yunha duduk di bangku kayu, memeriksa catatan hasil panen di tangannya. Wajahnya memancarkan ketenangan, meskipun sorot matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. "Cha," katanya, tanpa mengangkat pandangan dari catatan. "Apakah kau menemukan selendangku di sungai pagi ini? Kemarin sore aku meninggalkannya di sana." Pelayan Cha, yang sedang merapikan buah persik di keranjang, menggeleng pelan. "Tidak, Nona, aku tidak melihatnya. Tapi nanti aku akan mencarinya lagi. Mungkin hanyut ke hilir sungai." Yunha menghela napas pendek, mengangguk. "Baiklah, terima kasih, Cha." Cha, yang biasanya tak banyak bicara, tiba-tiba menambahkan, "Nona, minggu lalu aku melihat seorang bocah di kebun ini." Suaranya merendah, hampir berbisik. "Dia sedang memungut buah persik kita." Yunha mendongak, alisnya sedikit terangkat. "Bocah? Mungkin dia hanya lewat dan ingin memakan buah persik, kan?" "Tidak, Nona." Nada suara Cha lebih tegas kali ini. "Dia membawa sekantong penuh. Ketika aku mengejarnya, dia menghilang entah kemana di tengah luasnya kebun." Mata Yunha sedikit menyipit, tetapi bibirnya tersenyum tipis. "Ah, anak itu mungkin lapar. Kalau hanya satu atau dua buah, biarkan saja, Cha." "Tapi Nona," desak Cha, wajahnya semakin serius. "Jika kita membiarkan ini, bisa saja dia kembali dengan komplotan dan membawa lebih banyak. Kebun ini tak akan aman." Yunha menutup catatan di tangannya, menatap Cha dengan pandangan yang lebih tajam. "Kalau begitu, kita akan mencari tahu siapa dia. Kalau bertemu, kita tindak sesuai aturan. Tapi jangan sampai terlalu keras. Dia hanya bocah, Cha." Angin bertiup pelan membawa aroma manis buah persik yang matang. Di kejauhan, suara gemericik air sungai terdengar samar, seolah menjadi saksi bisu percakapan mereka. Yunha menarik napas panjang, matanya kembali menatap ke arah kebun yang luas. Kasim tertegun di ambang pintu, menatap ruangan Pangeran Hyunwoo yang kini kosong. Kegelisahan merayapi hatinya, menyadari bahwa sang pangeran telah meninggalkan istana tanpa izin raja lagi, tanpa pengawal dan tanpa atribut kerajaan. "Jika terjadi sesuatu padanya, akulah yang akan menanggung hukuman," pikirnya dengan cemas. Pandangan Kasim tertuju pada selembar surat di atas meja. Dengan tangan gemetar, ia membukanya dan membaca. "Aku pergi hanya ingin mengembalikan selendang milik seseorang. Aku akan kembali sebelum gelap. Jangan cemaskan aku dan makanlah yang banyak." Kasim mendengus, hampir menangis. Dua dayang di belakangnya saling berpandangan, bingung harus berbuat apa. "Lihat saja nanti jika dia kembali. Akan kulakukan sesuatu," gumamnya dengan nada putus asa. Sementara itu, Hyunwoo tiba di tepi sungai, tempat ia pertama kali melihat gadis pemilik selendang itu. Kenangan akan gadis itu membuat dadanya berdebar, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk di atas batu besar, menyentuh permukaan air, menunggu dengan harapan. Namun hingga matahari mulai condong ke barat, gadis itu tak kunjung muncul. "Aku sudah berjanji akan pulang sebelum gelap," batinnya menatap langit yang mulai meredup.
Tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat seekor kancil melintas di balik semak-semak. Hyunwoo berdiri, matanya mengikuti gerakan lincah hewan itu. Kancil itu tampak lebih besar dan gemuk dibanding yang pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengejar, namun hanya bayangan ekor kancil yang terlihat di antara dedaunan. Kakinya mulai lelah, semangatnya tak surut. Kancil itu terus berlari, menerobos masuk ke sebuah pagar tua, melewati portal yang tampak sudah usang. Di balik pagar, ia menemukan dirinya di tengah kebun persik yang luas, dengan buah-buah besar yang menggantung rendah. Sebuah persik jatuh dan menimpa pundaknya. Hyunwoo memungutnya, mengagumi keindahan dan aroma manis buah itu. Hatinya dipenuhi keheranan dan kekaguman, menyadari bahwa ia telah menemukan tempat yang luar biasa, tersembunyi dari dunia luar. Berhenti. Pekikan nyaring terdengar dari kejauhan, membuat Hyunwoo tersentak dan menoleh ke arah sumber suara. Matanya mengerjap, berusaha memastikan apa yang dilihatnya. Seorang gadis berlari ke arahnya, mengangkat sedikit gaun krimnya agar langkahnya lebih leluasa. Hyunwoo mengenali sosok itu, gadis di sungai. Ya, dia Eunha. Penampilannya terlalu asing, terlalu bersih. Namun, ia tak punya keberanian untuk melawan keputusan Eunha. Ia hanya mengikuti mereka, diam-diam khawatir dengan apa yang akan terjadi. Hyunwoo hanya bisa menurut, tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sentuhan tangan Eunha di pergelangannya terasa hangat, meskipun sikap gadis itu sedingin es. Hatinya kacau, antara rasa takut dan sesuatu yang tak bisa ia pahami. Sore itu, bayang-bayang mereka membentang panjang di tanah, diiringi suara langkah kaki yang menyentak, menuju tempat di mana nasib Hyunwoo akan ditentukan. Jalan mereka harus melewati pasar yang ramai, tempat kehidupan desa benar-benar terasa hidup. Perjalanan ke rumah kepala desa. Pasar sore itu dipenuhi hiruk-pikuk suara pedagang dan pembeli. Eunha masih menggenggam pergelangan tangan Hyunwoo erat-erat,
menyeretnya melewati keramaian. Namun, alih-alih merasa terhina karena dituduh mencuri, Hyunwoo justru terlihat tenang, bahkan ada sedikit senyum di bibirnya. Ia melirik tangan Yunha yang memerah karena genggaman terlalu kencang. Kau tak perlu memegangku sekuat itu. Kalau aku ingin kabur, aku sudah melakukannya sejak tadi. Katanya dengan nada usil, senyumnya semakin lebar. Yunha menoleh sekilas, menatapnya dingin. Tidak ada balasan kata, hanya tatapan yang membuat Hyunwoo tertawa kecil dalam hati. Gadis ini benar-benar berbeda. Tiba-tiba, suara pelayan Cha memecah konsentrasi mereka. Nona, itu dia anak kecilnya, pencuri itu. Serunya sambil menunjuk ke arah seorang bocah yang sedang membarter sekantong buah persik dengan sekantong beras. Bocah itu menyadari dirinya telah ketahuan, langsung berlari melintasi pasar yang penuh sesak. Yunha, tanpa berpikir panjang, melepaskan genggamannya dari tangan Hyunwoo. Cha, jaga dia! Teriaknya sambil berlari mengejar bocah itu, menunjuk ke arah Hyunwoo. Hyunwoo berdiri mematung sejenak, lalu menggeleng. Hei, aku kan seharusnya dibawa ke kepala desa. Bagaimana kau bisa meninggalkanku begitu saja? Serunya. Tapi gadis itu sudah terlalu jauh untuk mendengar. Pelayan Cha kini berhadapan langsung dengan Hyunwoo, tampak bingung. Ia membungkuk dalam-dalam, wajahnya penuh penyesalan. Maafkan nona saya yakin Anda bukan pelakunya, katanya. Suaranya nyaris tenggelam di antara riuh pasar. Ia menatap Hyunwoo sejenak sebelum memutuskan untuk mengejar Unha. Ia berlari mengikuti Yunha, meninggalkan Hyunwoo di tengah pasar yang mulai sepi. Para pedagang mulai berkemas, menutup kedai mereka satu persatu. Langit mulai gelap, dan Hyunwoo teringat akan janjinya untuk pulang sebelum malam tiba. Ia menatap sekeliling, mencari arah menuju sungai. Dalam pikirannya ada satu hal yang mengganjal. Selendang milik Yunha masih ada padanya. Dengan langkah cepat, ia berjalan kembali ke tempat di mana kudanya menunggu, di tepi sungai yang kini mulai diselimuti bayangan senja.